Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi teman-teman, ketemu lagi ya. Titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman, bagi yang mau tanya-tanya atau ada tema yang perlu dibahas, silakan kita bisa update. Mau Kang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Kita lanjutin aktivitas pagi kita. Masih dengan pembacaan buku Solving Ego ya. Oke, dengan belas kasih ya. Orang menyadari bahwa struktur ego yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui apa yang ada di baliknya. Jadi memang ya inilah, ego itu merupakan tantangan ya, tantangan tersendiri dalam kemanusiaan kita semua. Dan itu memang ya membutuhkan ya. Pokoknya kemanusiaan kita itu hanya membutuhkan kehadirannya. Ibaratnya ego kita ini kan banyak retaknya, ya, banyak bolongnya, banyak ketidakberdayaan gitu ya, rentan, sensitif, sangat-sangat sensitif, dan itu dia hanya bisa sembuh dalam pengertian itu, bisa sembuhnya itu, ini kan ego ini kan sebenarnya nggak, karakternya memang seperti itu gitu, dia hanya bisa ditutupi ya, hanya bisa dikuatkan oleh hadirnya keilahian. Jadi dia hanya bisa sembuh dengan kehadirannya. Kalau putus marifat, kelihatan lagi bolong. Putus marifat, kelihatan lagi bolongnya. Terus bilangnya, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kan yang nggak sembuh-sembuh. Tapi, kok nggak marifat? Gitu. Kita kadang-kadang itu kebalik. Jadi kita kepinginnya itu 1 jam marifat sembuh selamanya. Karena kita masih mewakili ego. Ya kan? Cara berpikir kita itu masih sebagai ego. Maka kita mau mendapatkan keuntungan dari kehadiran 1 jam itu. Padahal tuh ego itu hanya memperlihatkan ketidaksadaranmu pada kehadirannya, kan gitu. Jangan dibalik-balik. Jangan sampai dibalik logikanya. Jangan sampai minta ego ini sembuh. Nggak bakal sembuh ini.
sampai kiamat nggak bakal sembuh, karena dia menjadi pembanding dari ketidaksadaran pada kehadirannya. Kayak gitu ya. Pokoknya tanpa kehadirannya ya selesailah kemanusiaan. Selesai gitu ya, selesai. Jadi ada dua tahap kan ya, ada dua fase untuk pencerahan. Yang pertama itu fase untuk melepaskan identifikasi diri sebagai ego, ya kan? Yang kedua, fase kehadiran terus-menerus. Kehadiran terus-menerus untuk keilahian dalam kemanusiaan. Seperti itu. Jadi harus dipahami, ya, harus dipahami cara mainnya ini. Harus dipahami cara mainnya, harus dipahami logikanya, ya. Kadang-kadang kita itu terjebak, ya. Terjebak dalam belum selesai pencerahan fase 1, udah ngarapin banyak hasil. Hasil itu kan kalau setelah pencerahan tahap 1, artinya kemanusiaanmu kamu paparin terus dengan keilahian. Dari situ kemudian kamu sembuh. Dari situ kemudian tuh kan fase 2 ini kan kita udah menguasai seni penyembuhannya kan. Jadi fase pertama itu fase untuk penyembuhan. Kita keluar dari identifikasi diri sebagai ego. Fase 1 ini kita di fase 1 itu kita perjalanannya itu untuk memaknai kemanusiaan yang rentan ini apa, gitu. Ya kan? Jadi memaknai kemanusiaannya sendiri. Kalau aku mengidentifikasi diri dengan itu, ya selesai seumur hidup. Fase kedua kemudian itu sudah peragaan, ya. Selesai dia identifikasi diri dengan kemanusiaannya. Dia tidak mengidentifikasi dirinya dengan salah satu laci kemanusiaannya ini, ya kan? Dia wholeness. Kemudian setelah wholeness itu, nanti kan dia tahu bahwa laci kemanusiaan ini ternyata diisi oleh sebelumnya, oleh konteks, ya, oleh konteksnya ego. Maka kemudian tahapan kedua itu yang disebut sebagai peragaan keilahian itu, laci kemanusiaannya ini mulai diorganisir oleh konteks keilahian. Nah, itu kan baru kemudian tuh kita ngomongin soal hasil. Seperti itu. Jadi tahapannya gitu.
Jadi pertama kuasai dulu. Kuasai dulu tahap 1. Ya kan? Wholeness, oneness, non-dual itu mastering dulu. Lalu kemudian peragaan terus-menerus. Peragaan terus-menerus, keilahian dalam laci-laci, apa namanya itu, kemanusiaannya sendiri. Oke. Nah, tidak ada jadwal ya. Tidak ada jadwal atau rute yang telah ditentukan menuju Tuhan. Artinya pencerahan itu harus diperjuangkan, harus diilmui. Jadi kalau sudah belajar ilmu ini, ilmu itu, sekarang ilmuilah ilmu pencerahan ini kan. Diilmuilah pencerahan. Pernah ada dulu satu teman, orang Jakarta, ngeyelnya gitu. Dia sampai ini, pas diskusi itu, kalau memang ilmu pencerahan ini penting, pasti sudah diajarin sama Nabi, katanya. Terus dia bilang, memang Nabi nggak tercerahkan gitu. Wah, parah ini logika kamu ini. Jangan kamu samain Nabi dengan kelompokmu gitu. Nabi itu ya punya metode pencerahan. Metode pencerahannya Nabi itu ada 5 arkan. Arkan 1 syahadat, arkan 2 itu sholat, arkan kelimanya baru haji. Nah itu kemudian yang arkan-arkan ini diformalkan. Hanya bentuk mekanisnya. Akhirnya kamu nggak tercerahkan. Tak gituin sekalian. Ya kan? Jadi dikiranya itu dia apa ya? Dipahaminya sholatnya itu sebagai mekanis, puasanya itu mekanis. Oh enggak. Awalnya itu dulu arkan 1. Seluruh arkan tadi namanya Islam. Kalau Hawking kan menyebut seluruh lakunya itu sebagai devotional non-duality. Kalau Nabi menyebutkan seluruh tadi itu sebagai Islam. Ya kan? Penyerahan total kepada kehendaknya, penyerahan total kepada kehadirannya. Loh itu jalan pencerahannya gitu. Waduh, sampai sekarang belum ngeh dia. Enggak lah, soalnya di tempat ngajiku nggak diajarin pencerahan. Yo, sekarangmu makanya baca sejarah sejak kapan apa namanya arkan-arkan itu diformalkan. Ya kan sejak kekhalifahan Bani Umayyah. Kurang baca sejarah akhirnya. Nah itu. Jadi kalau pencerahannya Nabi itu ada 5 arkan tadi. Ada 5 arkan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita kemudian tuh hanya mewarisi mekaniknya, tidak mewarisi spiritnya. Ya, jadi jangan sampai kemudian hanya kita warisi, kalau kata ini ya teman-teman psikoanalisis, jangan warisi debunya, warisi apinya gitu. Kalau kita mengapa debu dan apinya, wes. Ya kan? Warisi spiritnya dan materialnya, mekaniknya. Jangan dibikin apa namanya itu, jangan dibikin rivalitas antara spirit dan materi. Arkan-arkannya itu harus diketahui. Kemudian arkan itu kan yang kemudian itu menjadi rukun kan. Jadi rukun Islam. Itu arkan awalnya.
inner dimension. Wah, kalau bahasa kerennya itu ada inner dimensionnya. Inner dimension kemudian tadi diperlukan lagi, yang diperlukan hanya physical dimensionnya. Lah itu yang kita dapatkan sekarang kan. Ya kita harus belajar lagi, baca sejarah, baca sendiri, jangan mau dibacain. Jangan mau dibacain, karena kalau dibacain itu kemudian ya sebenarnya kita hanya konteksnya itu kan. Konteksnya nanti ikut konteksnya dia. Ya iya, kalau konteksnya kita tinggi, kalau enggak kan kita enggak membaca akhirnya. Enggak membaca. Ada konteks sejarah, ya, ada konteks terminologinya itu kan. Ya belajar begitu saja, baru belajar ini. Tahun kemarin itu baru belajar puasa. Oh, belajar puasa. Mau nggak bisa kita menyerahkan kita anggap ini sudah selesai, kita nggak harus ditambah lagi biar kita nggak mati konyol gitu. Nyatanya hidup kita ya gini-gini itu nggak berubah. Itu menunjukkan kemandekan, sesuatu yang mandek. Kalau mandek itu kamu harus tiba dulu di arkan pertamanya Nabi. Kalau hidupmu mandek, udah mandek gitu, ibarat akar pohon itu nggak bisa lagi nerobos lapisan berikutnya kan, itu akarmu. Sudah gitu penyakit hamanya banyak, hama diserang hama batangmu, nanti lama-lama sampai ke akarmu. Nah itu kalau kamu belum sampai di arkan satunya, selesai hidupmu, meaningless. Dan itu kita akhirnya sekarang kan terbukti nih. Kalau nggak ilah kan selesai. Identifikasi diri terus-menerus dengan ego. Kalau identifikasi diri dengan ego itu konsekuensinya dua. Penyakitmu nggak sembuh, akarmu nggak bisa lagi tembus ke lapisan berikutnya. Selesai dia. Akhirnya hidup mandek, kaku, tidak cair. Akhirnya apa? Mekanis. Itu yang terjadi pada masyarakat sekarang. Ya, oke ya. Jadi ini ya mulai diperhatikan lah inner dimensionnya itu. Wong hanya untuk mempertahankan raga, kebutuhan tubuh dan kebutuhan sosial itu kita rela loh. Pagi-pagi bangun, subuh-subuh bangun, sarapan, mandi, dan itu terus berulang. Tapi hidup kita kok tidak ada kemajuan dimensi. Masalah di sekitar kita nggak berubah. Ternyata dia tidak wholeness. Kalau wholeness, nggak enak tidur. Nggak bisa kita ukur diri kita hanya dari tubuh kita sendiri. 8 miliar tubuh itu adalah kemanusiaan sendiri. Lah itu bagaimana mereka? Kadang-kadang itu ya saking naifnya ya, beberapa teman itu dia hanya menghitung tubuhnya lalu kemudian pergi menikah biar keluar dari keluarganya yang miskin. Loh, ini udah luas kemanusiaannya malah dipersempit lagi gitu. Giliran menikah tambah susah, selesai kau ya. Selesai. Harusnya itu ini ya seginilah ya. Ini kan kemanusiaannya sendiri, jangan nggak peduli, jangan nggak diakui. Nah, itu kehilangan inner dimension dari seluruh ibadahnya. Ya kan? Doanya Allahumma, tapi sikapnya apa itu? Sikapnya egois. Doanya doa jama kan?
doa jamak yang dia baca, tapi habis itu dia mengingkari doanya sendiri. Ya, setelah itu kalau kita tidak peduli dengan inner dimension dari aktivitas kita. Coba misalnya, ini diakui dulu ya, kemanusiaan 8 tubuh manusia itu adalah kemanusiaan sendiri. Tergantung kamu masukkan di laci yang mana. Di laci keluargamu, oke, kalau ada hubungan darah. Kalau nggak ada hubungan darah, gimana dengan tubuh itu? Saya darah biru, dia darah merah misalnya. Dia masukkan di culture, karena satu kampung, satu suku. Enggak, bukan juga satu suku. Ini dia orangnya, gimana ya, nggak jelas sukunya. Tapi dia ini teman bisnis, masukkan di sini dia, di laci bisnis. Masukkan, dia bukan teman bisnis, dia teman ngaji, masukkan komunitas. Bukan komunitas juga, itu berarti masukkan laci kota. Bukan juga, dia warga negara Amerika, masuk sini. Jadi semua tubuh itu akhirnya punya tempat di hatimu. Ya, kan? Semua tubuh itu punya tempat di hatimu. Mantan masuk komunitas benar ya, betul. Semua tubuh memiliki atau menempati ruang di hatimu. Ini aman dunia ini, tidak akan perang kita udah. Karena semua tubuh itu menempati ruang-ruang di hatimu. Nah, itu dulu, diakui dulu. Diakui dulu. Diakui dulu. Ini kan inner dimension ya. Setelah kamu akui, urus. Nah itu kamu langsung bubar pokoknya. Karena kamu nggak bisa urus semua tubuh di ruang-ruang hatimu. Akhirnya kamu hatimu berpenyakit. Dipikirin paling enggak itu, dipikirin gitu. Dipikirin tubuh-tubuh yang sudah ada di ruang-ruang hatimu. Makanya kalau kita lihat di buku TLOC, udah punya belum nih buku TLOC? Belum, mana aja? Kalau kita lihat buku TLOC, apa itu? Yang ada distribusi sosialnya itu loh. Level kesadaran dan distribusi sosial, itu kita lihat. Orang yang 500 itu pasti kaya. Kenapa? Dia ngurus seluruh tubuh di ruang-ruang hatinya. Nah, kebanyakan main medsos, ngurus dia. Kalau main medsos itu dia ngurus tubuh itu. Nah, kebanyakan gabut. Aduh, gimana? Apa pula Allah maksudnya ini? Apa maksudnya? Nah, kebanyakan insomnia. Karena dia tahu bahwa 8 miliar tubuh di hatiku ini harus saya urus. Nah, itu kadang-kadang tuh saya gunakan jurus itu. Kenapa masih jomblo? Masih ini ngurus keluarga inti saya dulu ini. Iya kan? Jangan, tidak peduli, jangan dibuang. Nanti hatimu diisi sama mixue nanti lama-lama. Kalau kosong, jadiin counter es krim karena kamu sudah membeku. Nah ini anak-anak penting ini ya, anak-anak penting. Jangan lompat sana lompat sini kayak nggak ngerti wholeness. Jadi kalau wholeness aja itu udah nggak akan ribut, nggak akan kacau dunia persilatan ini. Bagaimana? Karena semua orang itu tubuhnya sudah ada di ruang-ruang
hatimu. Mana mau perang? Nah, itu dia. Oke ya. Ini penting wholeness nih. Dan itu tanpa pilih kasih. Jangan dikasih label tubuh manusia itu. Jangan dikasih label. Unconditional. Unconditional. Tapi dia kulitnya hitam. Unconditional. Jahiliyah kalau menggunakan apa fitur-fitur material itu untuk memisahkan diri. Untuk mengeluarkan dia dari ruang-ruang hati kita. Pabrik senjata bangkrut, NATO bubar. Iya, kalau wholeness. Kalau wholeness itu gitu. Gambarnya gini ya, gambarnya gini. Dari mana tuh Bang? Gambarnya inspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 213. Inner dimensionnya ada ayat itu gitu. Al-Baqarah 213. Mungkin ada lagi ayat yang lain, tolong saya dikabari. Inner dimensionnya ada. Dan itu enak. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya udah dapat rezeki 10 miliar untuk keluarga karena keluarganya ini keluarga besar, ya Allah, untuk sukuku belum. Untuk bisnisku belum. Enak kan? Untuk komunitasku belum, ya Allah. Kata Allah, ya timbalah sendiri. Saya itu arojak, ambil sendiri gitu. Silakan. Untuk kotaku belum. Timba sendiri. Ya kan? Akhirnya kita jadi produktif. Ini rahasia produktif ternyata itu wholeness. Makanya kalau kita baca di apa? Kalau baca bukunya Hawking itu kalau 500 itu pasti melimpah dia. Nah, ini ada pengecualian. 8 miliar kemanusiaan bisalah menempati ruang hati saya. Kecuali yang satu itu masih menjengkelkan. Bubar pokoknya Pak Haji. Bubar pokoknya. Bubar, karena ini adalah makomnya makom kesemuaan. Allness. Nggak boleh ada istisna kecuali itu. Tanpa kecuali. Ruang hati yang hanya satu yang menjengkelkan. Wah, nggak iso, sakit hati itu udah. Sakit hati itu harus ngaji. Itu harus ngaji. Apa itu? Al-Hikam. Harus ngaji Ihya Ulumuddin. Biar nggak sakit, biar sembuh itu ya. Biar sembuh. Dibawa kemana aja itu nggak bisa, itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Oke ya. Jadi nggak ada jadwal atau rute yang ditentukan. Jadi itu maksudnya itu apa ya? Ya kamu berjuang sendiri, kamu memilih sendiri gitu. Kamu sendiri yang milih. Tiap-tiap orang itu memang pengalamannya unik, tetapi medan yang harus ditempuh relatif sama bagi semua orang. Medannya itu relatif sama. Medan apa aja? Nah ini nih, medannya itu ada medan ego, ada medan akal gitu ya. Seperti yang di buku ini aja, medannya itu sudah ini aja. Medannya adalah ini. Sama semua. Tinggal kemudian tuh rasa sakitnya yang beda. Tergantung sudah berapa lama dia di nature itu. Sudah berapa lama dia ngetem di situ kan. Karena nggak pakai logika min ilah. Pakainya logika finar. Lah kekal di dalamnya kan kalau sudah pakai logika fi kan.
kekal di dalamnya kalau pakai logika fi. Tapi kalau pakai logika minat dulu mati ya nggak terlalu sakit. Itu. Yang dikerjakan adalah mengatasi dan mentransendensi kesalahan bawaan ya, dalam kemanusiaan kita. Mengatasi struktur ego yang menguasai kemanusiaan. Itu aja. Itu aja. Saya pingin nih bikin sekolah gitu ya untuk anak-anak gitu. SMP lah. SMP, lulus SMA itu udah selesai tahap 1 dia. Tinggal belajar udah tahap 2 kan. Udah. Harus ada tuh. Karena ini nggak diperhatikan gitu. Kemanusiaannya disumbat terus dengan alat-alat. Nggak bisa sembuh. Udah, kalau sakit minum obat. Nggak bisa sembuh. Akhirnya, kamu ingkari. Ya. Melihat orang tua miskin, kamu ingkari. Kamu minum obat. Lama-lama lihat tubuhmu miskin. Akhirnya sama mereka disuruh ingkari juga dengan cara dipotong buang aja. potong buang aja ini. Ego ini kan. Kebudayaan sekarang kan gitu. Kalau ada yang sudah berat, buang. Lu nggak bisa begitu dalam kemanusiaan. Nggak bisa main buang-buang aja itu. Penerapan potong buang itu tidak cocok diterapkan dalam kemanusiaan. Itu kan kalau kita bikin mebel. Kita bikin spesifikasi, nggak kan? Jadi kayu itu kalau belum nggak cocok dengan spesifikasi, kita bagi-bagi. Dalam kemanusiaan itu nggak bisa kamu buang papamu. Nggak bisa kamu buang ibumu, nggak bisa. Itu makom soalnya kan. Laci di ruang hatimu itu namanya makomnya. Gimana kamu buang? Sekali itu kamu buang, misalnya melawan orang tua apa, pasti kamu akan di fase itu, kamu dibuang juga gitu. Di situ baru muncul ujar-ujar. Kalau apa namanya, kalau diketahui di awal namanya pendaftaran, di akhir namanya penyesalan. Selesai. Penyesalan artinya meaningless. Tidak setuju, pergi kau. Nggak bisa begitu lagi. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Justru yang berat itu ini. Wholeness ini. Wholeness ini. Makanya kemudian tuh, nggak ada yang bisa atasi ini, kecuali ilallah. Terhubung kepada sumber segala sumber. Baru kita ada senyum-senyum dikit. Baru bisa senyum tuh. Baru bisa senyum. Harus punya pemahaman wholeness itu tidak boleh hilang. Walaupun kamu hanya tukang parkir. Karena itu modalmu untuk, titik tolakmu untuk ke arkan pertamanya Nabi Muhammad. Mampus aku. Kenapa? Nah, kemanusiaanku banyak, kerjaku hanya tukang beca, ya Allah, gitu. Nggak cukup ini. Ya udah sampai ke arkan pertamanya, ilallah, terhubung dengan sumber segala sumber. Zaman saya 2002 itu, apa namanya, saya selalu memberontak. Saya punya isu dari kampung kan gini-gini. Di kampung, orang kampung tuh masih, apa ya, masih kuat dia wholeness-nya ini. Karena kan lahir dari masyarakat yang homogen. Di kampung saya itu satu kampung itu ya keluarga semua. Lihatnya itu rasanya perih. Dan bapak saya ngingatin, pokoknya kamu inilah, kan kamu yang sekolah. Apalagi sekolahnya sudah lewat Laut Jawa. Waduh. Kayak gitu tuh. Kalau kamu SD katanya sekolahmu, kamu hanya lewat sumur. Nah, itu nggak belum ada tanggung jawabnya ke suku. Kalau sudah lewat Laut Jawa itu udah berat tanggung jawabnya. Waduh, kepikiran. Ya, makanya saya tiba di Jogja itu
diajak pacaran ogah. Saya mikirin suku saya kok. Gimana ini? Diajak pacaran saya ogah. Saya belajar aja ke perpustakaan ini gimana pesan bapak saya ini kok berat benar gitu. Kalau hanya ngurus diri sendiri sih oke ya. Ini suruh mikirin sukunya. Suruh mikirin kampungnya katanya. Gimana kampung ini ya? Ini kan kampung kita. Waduh. Kita yang pertahankan kampung ini. Masa kecil saya sering ikut bapak saya itu melawan apa namanya? Dulu kan kampung itu mau dipindahkan sama Pemda. Enggak, kita melawan. Saya ikut kadang-kadang tuh. Kamu lihat tuh, kita dulu pernah rame-rame mempertahankan kampung ini. Gimana kamu kok nggak mikirin? Gitu. Waduh, stres akhirnya di Jogja. Akhirnya mentok. Nyari gimana solusinya. Ketemu Mbah Hadi. Jadi ketemunya itu karena sudah ada, ya wholeness-nya udah luas lah. Wholeness-nya udah luas, mikirin sampai culture. Jangan sampai kemudian tuh, alhamdulillah sampai Jogja akhirnya keluar juga aku dari kandang macan orang tuaku loh. Banyak yang begitu teman-teman yang di Jogja itu. Akhirnya keluar juga aku dari kandang macan rumahku. Dia ke asrama akhirnya. Dia asrama nggak pintar, dia nggak punya energi besar karena bebannya sedikit. Hanya mikirin tubuhnya toh. Itu pun tubuhnya itu hanya dimodali balsem, dimanipulasi sudah. Makan siang kasih balsem, makan pagi kasih apa itu susu apa namanya itu? Sarapan pagi itu? Energen. Sarapan pagi kasih energen, makan siang kasih balsem. Lama-lama tipes kalau. Lama-lama tipes. Wah, dulu banyak yang naksir Pak Haji, jangan diremehin Pak Haji. Nah itu pentingnya. Kita banyak isu di dalam wholeness ini. Bisa nggak tuntas ini. Bisa nggak tuntas. Setidaknya itu diakui dulu. Diakui lalu kemudian itu komit untuk saya urus. Makanya saya belajar penyembuhan, belajar macam-macam bukunya itu. Itu karena komitmen untuk saya urus. Komitmen untuk saya urus. Ini lagi belajar bahasa Arab, saya pingin urus pokoknya tuh. Saya pingin urus. Nah itu kemudian tuh ada spirit di sana. Jadi harus diurus semuanya. Kita nggak bisa tutup mata. Katanya Khalifatul fil ard. Katanya Khalifatul fil ard. Ngurus tubuh aja nggak bisa, itu kan kita dipertanyakan, dipertanyakan keberagamaan kita, ya kan? Khalifatul fil ard nggak banyak bukunya, gimana? Apa yang mau diurus tuh? Ternyata hanya ngurus dapurnya sendiri, guys. Yang lain nggak diurus. Mikir aja nggak, tahu aja nggak, wah repot itu. Repot. Akhirnya apa? Jatuhnya itu ke budaya hura-hura. Mari kita percepat rusak kemanusiaan kita ini. Budaya hura-hura. Ya, ini ke budaya hura-hura. Semakin budaya hura-hura, semakin rusak mentalnya. Dalam istilahnya Pak Bagus tuh sekarang masyarakat jatuh ke culture sensing. Senang-senang toh. Dan modal senang-senangnya norak, aplikasi. Modal aplikasi gitu. Diubek-ubek aplikasi untuk sensing itu. Apa aplikasi itu kan untuk sensing aja itu. Aplikasi sensing. Seperti itu. Jadi pokoknya ya ini perlu ditekankan ya. 8 miliar tubuh, lihat wajah itu kemudian masukkan di hatimu, tapi harus jangan salah masuk kotak. Mantan dimasukin ke family. Akhirnya anggaran susu, anggaran skincare untuk istri dikasih mantan. Nah, itu kacau. Itu bocor alus hatinya. Ya, dia di kotak-kotak gini biar oh ya dia di sini gitu.
Jadi kalau di sini haknya ya sesuai di sini gitu. Bukan hak yang di sini. Kan gitu. Iya kan? Jangan sampai kebalik. Wah, kata Bang Asfar wholeness nih. Jadi jadi sama semua haknya. Enggak ada diatur di agama itu. Mantan dimasukkan di tergantung. Mantannya diketemunya di mana dulu? Kalau di sekolah komunitas. Alumni SMK 1 Rahat tahun 2022. Ya, masukin komunitas. Itu. Jadi masukin di family. Kalau Tunuha masuk di mana? Family dia kalau Tunuha itu. Kalau yang bos Tunuha di kampung itu sepupu saya. Masih satu darah itu. Walaupun sepupu tapi kami darahnya sama. Darah dari kakek kami kan gitu. Ya berarti dia ya family juga. Kalau mantannya adalah family ya family. Tapi family sepupu 2 kali lah. Bukan keluarga inti. Family itu kan juga banyak ininya, banyak lacinya kan. Sepupu sekali, sepupu 2 kali. Ada juga sepupu lain kali. Ya pintar-pintar saja masukinnya, bikin kolom. Kan ada keluarga inti, ada sepupu sekali, ada sepupu 2 kali kan. Seperti itu. Seperti itu. Ini harus clear nih. Jadi kalau lihat wajah itu lihat dia dari waktu hati. 500 itu kan waktu hati itu kan. Lihat dia dari waktu hati. Kalau di buku TLOC waktu subjektif. Waktu hati aja biar enggak atau jangan-jangan udah lupa ini buku TLOC-nya kan. Ada kan waktu fix itu waktu tubuh, ada waktu relatif itu waktu sosial. Ada waktu hati. Ada waktu semesta yang bersifat potensial, aktual, tak kekal. Ada waktu abadi, dimensi ke-7. Ya ulangi ya. Jadi waktu-waktu jiwa. 1, dimensi ke-3 itu waktu, ya tulis di sini aja ya. Di sini itu waktu tubuh. Sifatnya fix. Kan nggak bisa kamu tubuh berubah-ubah kan. Waktu tubuh yang sifatnya fix. Kemudian di atas ini ada waktu sosial yang bersifat kamu relatif. Nggak bisa lagi fix. Waktu sosial. Yang disebut waktu relatif. Lihat di modul MTLOC-nya ya teman-teman yang sudah mentoring. Kemudian dimensi kelima ini waktu hati atau waktu subjektif. Waktu hati. Dimensi ke-6 itu waktu hati itulah yang sifatnya wholeness. Ya kan? Waktu hati itulah yang sifatnya wholeness. Makanya agama itu, kalau kita lihat bab-bab tentang tasawuf, langsung perbaiki hatinya biar wholeness. Kalau kita kan enggak, langsung perbaiki dulu tubuhnya biar glowing. Biar glowing. Aduh, ini gimana mengubah budaya ketubuhan ini? Perbaiki dulu hatinya biar wholeness. Kalau kita mah enggak, perbaiki dulu tubuhnya biar glowing. Akhirnya apa? Anggaran MTLOC itu enggak dapat. Kalah prioritas sama bareskrim. Sama skincare maksudnya kan. Kalah prioritas sama krim skincare gitu. Karena budayanya budaya yang diperbaiki pertama itu tubuhnya, hatinya nggak usah. Emang karena emang nggak punya hati. Manusia pisang punya jantung tapi nggak punya hati gitu. Giliran sakit, ya Allah, dosa apa aku ini loh.
Dosamu nggak ngerti ya. Kamu nolak waktu jiwamu. Kamu lebih fokus ke waktu tubuhmu. Ya kan? Oke ya, waktu hati itu waktu subjektif. Itu ada kok di modul MTLOC. Atau kalau nggak ini, di buku TLOC, Transcending Level of Consciousness. Dibahas di situ. Kemudian dimensi ke-6 itu ada waktu semesta yang bersifat tidak kekal. Maksudnya itu potensial aktual. Disitulah kemudian tuh kita memahami perilaku, watak. Watak itu nggak kekal. Miskinmu itu nggak kekal, kayamu juga nggak kekal. Kecuali terhubung dengan waktu abadi, ilallah. Dimensi ke-7 baru itu waktu abadi. Waktu keilahian, waktu ketuhanan. Ya kan? Waktu ketuhanan. Coba ditulis ya, ditulis. Bagus nih tulisannya Kak Tita. Tambahin lagi ya. Waktu semesta. Waktu semesta itu sifatnya tak kekal dalam kurung potensial aktual. Saya dulu waktu di awal-awal kusut saya tuh baju saya nggak banyak nggak punya duit, jadi fokus dulu perbaiki waktu hati. Sama Mbah, uangmu kasihkan ke orang dulu, soalnya hatimu ini rakus. Toma hatimu ini. Waktu semesta itu dimensi ke-6 ya. Saya tulisin deh, biar mantap nih. Bulan puasa ini kita harus percepatan ya. Waktu tubuh sifatnya fix. Waktu sosial sifatnya relatif. Waktu hati sifatnya wholeness. Waktu semesta sifatnya tak kekal. Wholeness itu kesemuaan. Waktu semesta sifatnya tak kekal. Ya kan? Dalam kurung selalu dalam aliran potensial aktual. Potensial aktual. Kemudian keilahian, waktu ilahi, ilahiyah, bersifat abadi. Hadir selamanya dari dunia sampai akhirat. Nah, ditulis ya. Nih kan lumayan dapat bocoran apa namanya itu waktu jiwa. Dan ini tidak boleh ada yang diingkari satupun. Nggak boleh diingkari. Aku waktu hati aja, nggak usah sosial dan tubuh lah. Terus gimana kamu? Jadi malaikat berarti kamu. Ini harus diurus semua. Harus diurus semua. Makanya ini harus diilmui. Harus diilmui. Oh ini Bu Riyad nih keren banget. Pakai D1, D3, D4 gitu ya. Bagus, keren. Ya. Keren.
Semuanya ya. Jadi hari ini hari waktu-waktu jiwa. Kalau kemarin hari Holna, sekarang hari waktu-waktu jiwa. Setiap hari pokoknya ada yang terungkap, ada temuan. Ada temuan. Mulai dari D7 sampai D10 itu mulai waktu abadi semua dia, Bang. Ini Kak, siapa ini? Anissa IDR. Anissa apa ini IDR ini ya? Indonesia. Ida Royani. Oh, Ida Royani. Ini double ini. D6-nya ada 2. Kita salah pencet ini. Ya, D7 sampai D10 itu keilahian semua. Ini kalau menguasai ini kan udah ya. Makanya bisa bikin sendiri peta Hawking tuh bisa. Tapi memang harus ikut program mastering. Ditata dulu. Satu, cara berpikir, cara melihatnya. Oh, ternyata itu karena ada waktu jiwa, maka kemudian tuh memetakannya begini. Gitu. Kalau nggak ada waktu jiwa kan nggak bisa bikin peta kayak Hawking ini. Nggak bisa. Udah 8:30 ya. Gak apa-apa, sampai 8:30 juga. Kebetulan lagi nggak ada kelas, agak flu. Ya, waktu tubuh juga ikut waktu jiwa itu ada waktu tubuh, waktu sosial, waktu hati, waktu semesta, waktu ilahiyah. Karena ada waktu tubuh, maka kemudian itu harus ada teknologi, harus ada sepatu, harus bikin mobil, gitu kan. Seperti itu. Oke. Sip. Tinggal dimasteringkan ya. Jangan ditulis toh. Itu harus dimasteringkan semua itu. Semuanya, pokoknya semuanya biar harus mastering. Barat itu menguasai waktu tubuh dan waktu sosial akhirnya. Dia kan menguasai itu. Barat udah selesai dia waktu tubuh dan waktu sosial. Kita mah waktu tubuh enggak, sosial enggak, hati enggak, semesta enggak, apalagi ilahi. Ini benaran enggak sih hidup kita ini? Enggak jelas ini. Kalau Barat itu secara kebudayaan, dia waktu tubuh itu habis diubek-ubek. Ya kan? Lihat peralatan kedokteran mereka. Mana ada wilayah tubuh yang nggak bisa mereka potong, yang mereka nggak bisa ambil itu. Bisa direkayasa. Kenapa? Waktu tubuh, ya kan? Lihat kemudian waktu tubuh itu melahirkan fakultas hard science. Waktu tubuh itu melahirkan fakultas hard science bagi mereka, karena mereka tahu itu. Nah, kita waktu tubuh enggak, waktu sosial enggak, hati enggak, semesta enggak, ilahiyah enggak. Ngehayalin surga. Ngehayalin neraka. Waduh, ini gimana? Ilusi. Aduh. Ilusinya itu loh. Ilusinya itu udah sundul langit masyarakat kita ini. Surga kiro-kiro. Dan itu ya karena kita nggak mau belajar. Barat itu waktu sosial itu selesai dia.
Selesai. Maha kepo. Nah kita ya menjadi korban akhirnya. Menjadi korban. Dan ini harus digarap semua, nggak boleh ada yang ditinggalkan. Makanya kalau misalnya ada ada spiritual yang merivalkan semua dimensi jiwa ini, ya gimana mau dirivalkan? Itu kan kemanusiaan kita dan keilahian kita. Seperti itu. Jadi spiritual itu ngurus semua ini. Ngurus semua itu. Nggak ada satu pun yang dirivalkan. Sebuah keniscayaan bahwa ada tubuh, ada waktu sosial, ada waktu hati, ada waktu semesta, ada waktu keilahian. Makanya itu, biar nggak menjadi sapi, binatang ternak di waktu sosial, biar nggak diperalat oleh tubuhmu yang fokus mencari kesenangan. Mulai dari atas belajarnya. Ambil jalur pencerahan dulu. Ini nih kayak Ainun ya, Nun ya, hebat. Si kecil udah mau ambil dulu jalur ini. Kalau sosial dan tubuh itu tinggal adaptasi. Tinggal adaptasi kalau sudah pintar. Makanya anak-anak ini kamu pencerahan dulu. Kalau udah pintar baru kuliah. Belum pintar kok kuliah, kamu gimana itu? Nyusahin dosen. Nyusahin dosenmu kamu. Bikin darah tinggi dosen. Ya kan? Bikin susah dosen kayak ini. Akhirnya nyontek. Akhirnya ngakalin proses intelektual melalui plagiasi. Ya karena nggak evolutif dia. Itu ada laporan dari Bu dosen nih. Dosen banyak yang cepat meninggal. Gimana nggak meninggal, Bu? Kegelapan ditampung loh. Makanya hati-hati Bu jadi dosen ini. Kegelapan jiwa anak-anak itu ya ditampung gitu. Udah gitu kan nggak ada penghargaan, nggak ada terima kasih. Makanya dulu itu kalau jadi guru ngaji, wah itu berasnya, airnya, kebunnya yang ngurus bapak kita itu. Karena yang dia pikul gelapnya jiwa gitu. Nah sekarang hanya dapat gaji profesional. Iya, masalah ini kan dia berhadapan dengan jiwa. Kegelapannya itu nularin dosen. Dosennya udah glowing gara-gara hati mahasiswa yang nggak tahu nulis kata pengantar kan. Yes, bubar hati itu. Glowing kemudian tidak berguna. Ya ini perlu dipahami nih ya. Gimana nggak stres mahasiswanya gelap gulita. Gitu. Kalau dulu kita begitu, ngaji saja itu beras. Pokoknya kebutuhan guru itu selesai. Biar guru itu fokus mengatasi kegelapan jiwa kita kan. Kebunnya guru itu pokoknya udah, mandinya guru itu udah diatur. Dulu begitu gitu. Sekarang nggak begitu kan? Nggak begitu. Karena ini hanya transaksi saja. Padahal wah kasihan tuh gurunya. Iya. Sampai dapur gurunya nggak ngebul. Wah itu masyarakat kita itu betul-betul itu. Guru sekarang dilaporkan polisi jika jitak murid. Akhirnya gurunya ya pelaku kriminal. Karena saking ketularan kan kegelapan murid, akhirnya gurunya nggak selamat, guys. Dia laporin polisi. Ada dosen diculik, wah luar biasa ini. Dosen diculik, ngeri sekali. Aduh, makanya udah benar nih seperti Prof. Rido. Pokoknya kalian harus ikut TBP ya. Itu bobot nilainya 40%. Aku nggak mau berurusan dengan kegelapan. Strategi Pak Rido itu bagus tuh.
Pokoknya mahasiswaku pokoknya wajib ikut MTLOC apa TBP gitu ya. Karena itu menjadi bobot 40% dari nilai. Dosen pertama ini yang menerapkan kesadaran gitu ya. Oke lah, itu dulu pagi ini ya. Jangan sampai diculik. Ini para dosen ini yang sampai diculik. Ada laporan dari Bu Afi ini. Itu diculik ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswa, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nanti sore kita masih akan ada bedah buku TLOC. Jadi teman-teman silakan mengikuti ya. Bisa mengajak teman, rekan atau saudaranya gratis. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa.